Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video mata kuliah pemrograman framework mengenai progress project pada pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13. Untuk pertemuan ke-12 pembahasannya yaitu mengenai penerapan media pada CRUD, yaitu permohonan surat. Kemudian pada pertemuan ke-13 yaitu penerapan untuk autentikasi dan middleware. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penerapan media pada permohonan surat. Nah, di sini pada bagian controllernya, untuk ini yang pertama yaitu fungsinya untuk mengambil data jenis surat. Untuk mengambil semua jenis surat untuk drop down filter, kemudian hanya ambil kolom jenis ID dan nama jenis ID. Setelah itu diurutkan berdasarkan nama dan jenis surat. Nah, yang selanjutnya yaitu query dasar dengan eager loading, yaitu untuk mulai query dari model permohonan surat. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk memfilter berdasarkan status. Jika URL pada parameter status, filter data berdasarkan status. Nah, yang ini blok kode yang ini yaitu digunakan untuk search atau pencarian, untuk mencari data dari nomor permohonan, kemudian catatan, kemudian warga nama. Nah, yang terakhir yaitu untuk pagination-nya. Sini saya dibuat pagination-nya 10. Kemudian nah di sini juga menambahkan models untuk medianya, untuk nama tabelnya yaitu media, kemudian primary key-nya media ID, kemudian untuk kolom-kolomnya di sini ada ref table, ref ID, kemudian file name, ada caption, kemudian ada main type, kemudian ada short ordernya. Nah, selanjutnya di sini ada permohonan surat. Di permohonan surat ini kita memasukkan primary key dari permohonan surat, yaitu permohonan ID, kemudian untuk yang diambil dari tabel permohonan surat. Nah, kita juga membuat migration dari tabel atau database medianya. Nah, yang pertama yaitu pada function void. Di sini ada skemanya, kemudian ada primary key-nya, kemudian setelah itu primary key-nya dari media ID. Setelah primary key ada juga kolom untuk penghubung, yaitu ada ref table, kemudian ada ref ID, kemudian ada informasi dari file. Informasi dari file itu ada file name, ada caption, ada MIME type, kemudian ada short order. Nah, setelah itu juga agar pencarian itu bisa dicari berdasarkan tabel, kemudian ID, bisa jadi cepat itu menggunakan tabel index, ref table, ref ID. Kemudian ini skema drop exist dari media untuk function dropnya. Nah, di sini juga saya menambahkan halaman blade untuk editnya. Jadi di dalam edit ini juga ada tambahan untuk menambahkan media ke dalam permohonan surat nih, untuk edit permohonan surat. Kemudian ada juga untuk kita menambahkan media di dalam media atau file di dalam inputan permohonan surat ini. Ada tambah lampiran baru, kemudian kalau kosong juga tidak apa-apa. Nah, setelah di create-nya juga saya tambahkan form untuk menambahkan lampiran atau media yang dibutuhkan untuk permohonan surat. Nah, di sini di create blade
untuk tambahkan permohonan surat ini bisa upload lampiran, bisa berupa KTP atau KK, kemudian bisa pilih banyak file sekaligus, bisa lebih dari satu atau multi file, kemudian formatnya itu bisa JPG, PNG, PDF, kemudian untuk maksimalnya itu di 10 MB. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan pertemuan ke-13, yaitu mengenai autentikasi dan middleware. Nah, yang pertama kita buat dulu untuk controller autentikasinya. Pembahasan yang pertama yaitu autentikasi, kita buat dulu controllernya. Nah, di dalam controller autentikasi pada function index di sini ada saya menggunakan out check, kemudian ketika out check ini akan di redirect ke halaman dashboard. Ketika berhasil login, maka akan di redirect ke halaman dashboard. Kemudian untuk indeksnya juga ini untuk menampilkan tampilan dari form dari loginnya. Kemudian ini public function login juga untuk validasi. Ini validasi ada email, kemudian ada password. Kemudian ini dia user hashtag, kemudian yang akan dicek itu yaitu password, user password sama emailnya. Kalau misalnya berhasil, dia akan berarti dia akan berhasil login. Kemudian untuk out loginnya ini juga ada sessionnya. Session itu untuk melihat user yang terakhir login. Kemudian kalau dia berhasil, dia akan redirect ke dashboard, kemudian akan menampilkan juga pesan berhasil login. Kemudian kalau salah, dia akan menampilkan pesan error, yang akan menampilkan yaitu pesan errornya email atau password salah. Nah, yang ini selanjutnya itu function untuk logout. Nah, function untuk logout ini ada out logout, terus request sessionnya invalid itu untuk menghapus sessionnya. Tadi kan kita udah buat sessionnya. Kemudian untuk regenerate token itu untuk mencegah CSRF. Kemudian akan dari logout kita akan di redirect ke halaman login. Nah, selanjutnya di view kita buat folder out. Kemudian kita buat lagi di dalam folder out itu file login.blade.php. Ini form untuk kita login, supaya kita bisa login kita ke halaman login.blade.php. Ini isinya yaitu form-form seperti username, kemudian password, supaya kita dapat login. Kemudian di layout di sini kita buat juga folder out, kemudian ada file app.blade.php. Ini isinya untuk CSS dari form Blade tadi, supaya dia partial view-nya supaya dia bisa dihubungkan. Itu kita kembali lagi ke out controller. Nah, di out login user tadi, nah kalau misalnya kita berhasil login, dia tadi saya sudah jelaskan juga, sudah saya jelaskan barengan di awal tentang out controller ini. Dia session loginnya, dia akan menyimpan waktu ketika si user ini login. Di headernya juga di sini saya menambahkan juga out user name. Jadi ketika kita berhasil login, maka di tampilan pada headernya itu ada menampilkan nama user yang sedang login. Selain menampilkan informasi user yang sedang login, di sini juga pada headernya saya menambahkan juga untuk session last login. Jadi si user ini dia terakhir loginnya kapan, di situ waktunya tercatat. Nah, di sini tadi pada function logout pada out controller juga sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ini untuk supaya kita bisa logout, dicek dulu dia out logout. Kemudian
pada headernya juga saya menambahkan tombol untuk supaya dia bisa logout. Nah, kalau dia logout, dia bakal return redirect ke form untuk login lagi. Jadi tombol logout ini ada di drop down yang ada di informasi user yang sedang login. Jadi ketika kita tekan informasi user yang sedang login, di situ ada tombol logout dan ada informasi session last login. Nah, di dashboard controller di sini juga akan dicek pada public function index. Sini ada if out check return redirect route out. Kalau dia sudah logout terus dia masuk ke dashboard, dia udah tidak bisa masuk ke dashboard lagi, tapi dia akan return redirectnya ke form login. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai middleware. Nah, yang pertama kita lakukan, kita buat dulu add role column. Kita membuat kolom baru di table user. Kemudian ini kita tambahkan skemanya, kita ambil dari table user, kemudian function blueprint table string role default. Di sini saya buat defaultnya itu untuk pelanggan. Kemudian after password. Nah, setelah itu untuk public function down-nya juga skemanya user function blueprint table, kemudian table drop down column role. Dia untuk mendown kolom dari role. Setelah itu jangan lupa untuk di migration. Kemudian kita buat juga di model user, kita tambahkan available role-nya supaya kolom dari role-nya itu bisa diisi di database. Nah, setelah itu di user create atau di form tambah usernya, saya tambahkan juga form untuk mengisi role-nya. Nah, di sini role-nya ada dua, yaitu ada pelanggan, kemudian ada mitra. Di form edit-nya juga sudah saya tambahkan form untuk tambahkan role, yaitu sama aja, ada dua role-nya, ada pelanggan, kemudian ada mitra. Kemudian di indeksnya ini untuk menampilkan role label dari si usernya itu, role yang sudah ditambahkan. Nah, selanjutnya yaitu untuk kita buat middleware. Yang pertama yaitu untuk check is login. Nah, untuk check is login ya, yang pertama kita buat pada public function handle, kita masukkan keadaan if out check return redirect route out with error, silahkan login terlebih dahulu. Nah, kalau kita belum login terus kita akses dashboard, maka dia akan return redirect ke form dari login dengan menampilkan pesan silahkan login terlebih dahulu. Jadi dia kalau nggak login, dia nggak bisa masuk ke dalam dashboard. Nah, setelah itu kita daftarkan si checklist login tadi di bootstrap app.php. Ini checklist login. Nah, setelah itu setelah kita daftarkan, kita tambahkan di root-nya, yaitu untuk root middleware checklist login ini root group, karena untuk supaya dia kepake di semua root, jadi kita pakai root group middleware checklist login. Kemudian untuk root get-nya itu dia ke dashboard. Nah, setelah ini sudah selesai untuk yang checklist login, kemudian untuk middleware
selanjutnya yaitu untuk check role, sama seperti middleware checklist login, kita tambahkan keadaannya, kemudian kita tambahkan juga untuk string variable role-nya, kemudian ini keadaannya, kemudian dia akan mereturn abort 403. Nah, setelah itu sama seperti tadi kita daftarkan dulu di Bootstrap nama dari check role-nya ini, check role. Ini sudah kita tambahkan middleware alias check role class. Nah, setelah itu kita tambahkan juga di root-nya sama seperti checklist login tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencobakan langsung ke URL-nya. Nah, di sini saya akan mencoba login dengan user yang sudah saya daftarkan. Nah, saya sudah berhasil login dengan user yang sudah tadi saya daftarkan. Nah, di sini kita bisa lihat informasi user tadi saya daftarkan dengan namanya IWJ. Kemudian di sini ada informasi usernya IWJ. Kemudian ada dropdown untuk logout. Kemudian ada dropdown untuk sessionnya juga. Nah, kemudian di sini saya mau lihat untuk daftar permohonan. Nah, di sini sudah ada daftar permohonan, ada banyak karena saya melakukan seeding juga. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat detail lampirannya. Nah, di sini karena belum ada detail lampirannya, kita coba edit untuk daftar permohonan yang ini. Kita edit. Untuk kita tambahkan file lampiran supaya dia menampilkan sebuah file. Nah, di sini karena belum ada lampiran, jadi kita bisa tambahkan lampiran baru. To choose file, kemudian kita bisa tambahkan file apa yang mau kita tambahkan ke dalam permohonan surat kita. Kita tunggu saja ya. Ini sudah kita tambahkan filenya, kemudian kita simpan perubahan. Nah, sudah kita simpan perubahannya. Kalau sudah kita simpan perubahannya, itu bisa kita cek lagi, dilihat detail lampiran. Nah, di sini sudah masuk detail lampiran yang saya tambahkan tadi. Yang kalau misalnya dia belum ada detail lampirannya, itu dia ini sudah ada. Kalau misalnya dia belum ditambahkan, dia ada informasi belum ada detail lampiran. Nah, kalau misalnya dia yang sudah diproses, sudah selesai, dia itu nggak bisa diedit. Yang bisa diedit tuh yang masih menunggu aja. Kemudian kita coba untuk menambahkan user. Nah, di sini saya mencoba untuk menambahkan user baru. Karena saya mencoba untuk memilih role. Kemudian nama lengkap, terus emailnya, kemudian setelah emailnya kita masukkan passwordnya. Kita konfirmasi password, kemudian kita pilih role-nya. Di sini saya pilih role-nya sebagai pelanggan supaya dia bisa login lagi. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa penambahan data berhasil. Nah, mari kita lihat data dari usernya apakah sudah bertambah atau belum di dalam data user. Nah, di sini untuk mencarinya saya menggunakan filter atau cari user. Sini aku masukin nama dari user yang saya tadi tambah, itu Jongkook. Kita filter aja apakah dia sudah ada. Nah, ternyata dia sudah ada nih.
namanya Jungkook, emailnya jungkook@gmail.com, kemudian role-nya dia sebagai pelanggan. Nah, saya coba logout dari user saya yang saya loginkan sekarang, dan akan saya coba untuk login lagi sebagai jungkook@gmail.com. Tinggal masukkan aja passwordnya, lalu kita sign in atau login. Nah, sudah berhasil login. Terus di sini juga udah berubah dari tadinya IWJ, kemudian berubah menjadi Jungkook. Kemudian ada informasi sessionnya juga. Nah, kita coba logout lagi, terus kita masuk ke dashboard. Nah, karena tadi sudah ada saya sudah logout, maka ketika saya nggak bisa langsung masuk ke dashboard, dia akan menampilkan pesan error, silahkan login terlebih dahulu. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai video progress project pada pertemuan 12 dan 13. Apabila ada salah-salah kata atau kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar dan saya akan terus belajar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.